Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati. Ya, ini cuaca mendung jadi tidak ada penghangat ya. Teh. Ya, saudara, banyak sekali cara hidup yang harus kita jalani sebagai orang percaya selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali tantangan, tetapi juga di dalam tantangan itu kita diminta untuk betul-betul hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Karena memang Tuhan tidak suka dengan yang namanya perbuatan dosa. Kita baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, endingnya itu adalah tentang penyelamatan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dosa yang begitu fatal di hadapan Allah, dan rasanya tidak mungkin manusia untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, maka ada tuntutan lain bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ada tuntutan lain, yaitu seluruh hidup kita secara totalitas memang harus ada di dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, ayat yang sudah sering kali kita baca. Kita baca dulu di ayat 21, Roma 12. Roma pasal 12 ayat 21. Ayat 21 nanti kita baca. Ini adalah titik pijakannya untuk kita merenungkan terkait dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Ayat 21 sudah dapat? Roma pasal yang ke-12. Siapa yang bersedia baca, coba kuat. Amin, terima kasih. Nah, ini adalah kalimat atau ayat penutup dari pasal 12 yang memang sangat dianjurkan oleh Paulus untuk orang percaya betul-betul hidup tidak hanya sekedar menjalankan aktivitasnya yang normal. Artinya hidup, dia sudah hidup berarti aktivitasnya, entah kalau mau hidup berarti dia harus makan. Supaya makanan itu dia tercerna dengan baik harus minum. Begitu. Kira-kira tidak seperti itu maksud Paulus. Tetapi lebih daripada itu yang harus dipikirkan bahwa kalau dunia berbicara A dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tuntutan firman Tuhan itu adalah B, maka engkau harus lakukan yang B, jangan yang A. Nah, apa yang menjadi persoalan di sini adalah tentang jati diri manusia yang rasanya tidak mungkin lagi orang berpikir tentang kebaikan, orang berpikir lagi tentang takut akan Tuhan. Itu rasanya kalau di dunia sekarang, apa itu jam ibadah? Malam minggu lebih bagus kita jalan dengan teman-teman daripada pergi beribadah. Saya PR banyak, jadi mendingan saya duduk kerjakan PR daripada pergi beribadah. Begitu. Nah, tapi Tuhan mau untuk ketika proses yang sudah dilewati tadi saya katakan di awal, dosa itu sudah dihapus oleh Tuhan, ya. Kita ini sudah diselamatkan.
maka ada tambahannya bagi kita, bukan sekedar tambahan, tapi kita harus betul-betul hidup di dalam penebusan itu sendiri, dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat poin kita adalah di ayat yang ke-1 nanti dari pasal 12. Tetapi Paulus ingin juga betul-betul bahwa kita memahami bahwa segala kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini jangan sampai membuat kita ini lupa tentang Tuhan. Maka di ayat 21 tadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kejahatan itu apa sih? Menurut kalian, kejahatan itu apa? Konteks kejahatan hari-hari ini. Apa? Ya. Itu abstraknya. Yang nyatanya apa? Begal. Ya. Ya. Begal, pembunuhan, pencuri. Mabuk palang jalan itu bagaimana? Atau saya lebih suka pakai sesuatu yang betul-betul ada di tengah-tengah kita, yang sering kali mungkin kita lakukan dan sering kali kita jumpai juga. Saudara-saudara kita yang ada di Maibrat ini, dorong suka berburu. Pertanyaan saya, Otis, kalau hari malam minggu begini anak-anak jalan berburu tidak? Jalan. Tergantung cuaca. Kalau cuaca bagus mendukung begitu dan jalan tidak? Minggu pagi udah saya tanya orang kalau berburu ya, beda dengan saya waktu masih usia-usia remaja dulu. Saya sering ikut om dorang atau kakak-kakak dorang di Ambon sana untuk dorang berburu. Kita berburu itu biasanya berangkat siang, jam 1 siang, jam 4 itu kita sudah bunuh hewan, pulang sampai rumah itu sekitar jam 7 malam. Nah, beda kalau di sini kan, berangkat jam 7 malam, sampai di tempat tujuan itu sekitar jam 10 atau jam 8, mulai jalan cari hewan sampai jam 12, jam 1. Habis itu jalan sudah jauh. Kalau sudah dapat hewan, pikul kan berat. Jadi jalan tidak seperti yang waktu datang, cepat. Makan waktu sampai nanti jam 3 mungkin baru sampai rumah. Betul tidak? Nah, tuh. Faktanya adalah bahwa hal-hal seperti ini juga pun kita tidak memfilter itu sebagai satu kejahatan di hadapan Tuhan, karena anggap itu sesuatu yang normal, dan kita tidak memandang bahwa ibadah itu sesuatu yang penting. Padahal ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Tapi karena pada dasarnya rutinitas kita sudah seperti itu, datang juga ketemu misalnya dengan gembala atau pendeta yang tidak menyenangkan, ketemu dengan jemaat yang tidak menyenangkan, ketemu lagi dengan teman pemuda yang tidak menyenangkan, ketemu dengan mungkin mantan pacar yang ada di situ, atau ketemu dengan orang yang kita suka di dalam gereja tapi dia tidak suka saya, tidak usah datang ibadah sudah. Ini yang memfilter, yang tidak kita filter dalam cara berpikir kita, sehingga hal-hal normal yang kadang kala kita lakukan yang tidak menyenangkan atau bahkan kita anggap itu wajar juga pun, kita tidak melihat itu sebagai satu kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan tegas dia bilang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Makanya deskripsi kejahatan kita seperti apa, itu menentukan cara berpikir kita di hadapan Tuhan. Kalau hanya kita melihat begal itu kejahatan, palang jalan itu kejahatan, merugikan orang banyak, tetapi secara personal, hal yang tadi saya contohkan sederhana tadi seperti orang berburu dan lupa waktu untuk beribadah juga pun, kita tidak melihat itu sebagai satu kejahatan. Sama seperti alasan tidak datang beribadah karena PR banyak. Ya. Itu tinggal cara mengatur waktu kita. Begitu. Jadi itu adalah cara berpikir kita, sehingga kita mendeskripsikan betul-betul ini saya membuat Tuhan kecewa atau tidak. Saya betul-betul punya kerinduan untuk Tuhan atau tidak. Ya.
Maka mari kita buka di dalam Roma pasal 12 tadi ayat yang pertama. Saya ingin untuk kita memahami ini dengan baik. Kenapa ini menjadi penting bagi kita? Di ayat yang pertama bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini begitu sederhana bacanya, tetapi maknanya begitu dalam. Konteks ini adalah berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di ayat kalimat terakhir dari ayat yang pertama tadi bilang apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti secara sadar kita ada di tempat ini, ya, secara sadar di tempat ini kita beribadah. Tuhan senang tidak? Senang. Tetapi pertanyaannya, ketika kita hadir di sini baru kita punya pikiran itu ada di aduh sapu pacarin dia selingkuh kemarin itu. Ayat yang kedua, ayat yang pertama tadi bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau zaman PL, orang mempersembahkan korban berupa apa? Korban curahan itu berupa darah. Darah apa? Hewan kan? Ada domba, burung merpati. Korban bakaran berarti dagingnya. Nah, kalau darah itu mau dicurahkan, hewan itu kira-kira disembelih atau dia cuma disuntik? Disembelih. Darahnya harus tercurah. Berarti hewan itu harus mati tidak? Mati. Darahnya diambil, lalu lemaknya itu dibakar, ya kan? Berarti mati, toh? Nah, tapi dalam konteks ini Paulus bilang dengan jelas, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Kenapa menjadi persembahan yang hidup? Karena segala tebusan yang dilakukan dalam perjanjian lama itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi tinggal kesadaran kita sebagai orang percaya untuk hidup kita ini selalu menjadi sentral di mana Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Adalah dengan kesetiaan hidup kita di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Berarti dalam seluruh aktivitas hidup kita tidak hanya berbicara tentang persekutuan kita secara organisasi gereja. Tingkah lakumu juga itu mempengaruhi siapa dirimu sebagai korban persembahan yang hidup yang memang Tuhan ingin pakai. Contoh begini, Otis kuliah di San Paul, kemarin praktek di Dom. Tuhan mau keberadaan dia itu menjadi berkat yang dilihat oleh orang banyak. Dan kesadaran itu harus ada pada diri kita, harus ada pada diri Otis. Maka dalam segala aktivitas kesehariannya, dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan bagi banyak orang yang ada di sekitar dia. Ya. Mau orang di situ dorang suka mabuk, ya teman-teman kan kalau di kuliah, di pekerjaan begitu banyak. Ada yang suka mabuk, ada yang baroko yang tidak tahu waktu seperti rel kereta api begitu, putus nyambung begitu. Ada juga yang dalam tutur kata tidak menghargai teman. Ada yang ketika dia berbicara kadang suka maki. Memang situasi keadaan dunia hari-hari ini seperti itu. Bahkan tidak sedikit juga
yang KTP orang Kristen itu juga banyak yang melakukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau ketika dibilang bahwa kita adalah persembahan yang hidup, maka seluruh aktivitas kita harus menunjukkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Yang kedua bilang begini, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kudus saja tidak cukup dalam kategori pikiran manusia. Dalam kategori manusia, engkau sudah rajin beribadah, sudah rajin berikan persembahan, pimpin ibadah mungkin, jadi teladan di kampus. Tetapi kalau engkau menyimpan dosa yang tidak diketahui oleh manusia, maka itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya mencari pujian di hadapan manusia. Tapi lebih dari itu Tuhan katakan bahwa kalau persembahanmu itu hidup, maka harus juga kudus, dan yang paling penting berkenan di hadapan Tuhan. Begitulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi mari anak-anak muda, kita sebagai anak-anak Tuhan, perhatikanlah di tengah-tengah dunia yang begitu banyak sekali kejahatan hari-hari ini terjadi. Seolah-olah bahwa lakukan hal yang jahat itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan dihormati oleh orang. Tapi firman Tuhan tadi katakan, di dalam semua itu ingatlah bahwa kita ini sudah dijadikan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan merusak kehidupan kita. Tapi firman Tuhan juga di bagian lain tadi katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kejahatan itu bisa terjadi di sekeliling kita, bahkan kita bisa lakukan itu. Multitafsir itu bisa muncul, dan itu hanya bisa kita tahu kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, kalau kita punya hati untuk Tuhan. Kalau engkau hanya sibuk dan berkata alasanmu hanya karena banyak PR dan tidak mau untuk beribadah karena banyak PR, engkau begadang dan tidak mau untuk datang beribadah karena ngantuk dan sebagainya, engkau juga sama sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah bagian tanggung jawab satu paket. Apapun risiko yang kita lakukan selama kita tinggal di dalam dunia ini, jangan pernah jadikan alasan-alasan itu untuk tidak datang kepada Tuhan. Ya, kecuali kau sakit, kecuali memang sangat-sangat prinsip yang betul-betul tidak bisa sama sekali, ya, kita harap maklum. Tetapi kalau itu dijadikan alasan secara terus-menerus, maka itu ada sesuatu yang salah dalam cara berpikirmu. Ya, saya tidak mengajarkan kita untuk tidak ekstra kerja keras dengan kehidupan kita, begadang dan seterusnya untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Tetapi di dalam semua itu juga pun kita harus berani ambil tanggung jawab. Kalau itu membutuhkan atau menguras energi kita, cara berpikir kita mungkin, ya, tenaga kita sudah capek mungkin, ya, di dalam semua itu juga minta Tuhan untuk yang memberi kekuatan dalam hidup kita dalam menjalani hari-hari ini. Maka kita akan lihat dengan benar, dengan baik Tuhan yang membela seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.